Selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Kita tadi sudah mulai ke segmen pertama, kita masuk ke kedua. Obrolan sehat dan berisi ini membahas tentang generasi muda dihadang narkoba. Program ini terselenggara atas gairah RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Sudah hadir bersama kita di sini Bang Hendrik Waword. Tadi kita sudah menjawab. Ya mungkin ada yang kurang ya Bang ya. Tadi kita ada pun mereka yang tadinya nggak make terus dijadikan kurir. Bisa dilanjutkan? Iya, si kurir 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin mereka mau lakukan itu, ya supaya dapat hadiah narkoba gratis kan. Tapi lama-lama dia pikir kenapa saya nggak cari modal. Lalu sekarang dia naik kelas di antara tanda kutip yang dulunya cuma kurir, lalu dia mulai jual kecil-kecilan. Ya, dia berhasil itu akan meningkat lagi, lebih besar lagi. Itu. Nah, saya dengar di negara-negara tertentu mereka yang berbisnis narkoba justru tidak boleh pakai narkoba. Tapi di negeri ini beda. Yaitu penjahat narkoba, penjual, pengedar, bandar itu justru juga lahir karena pakai pada awalnya. Itu. Jadi mereka melihat kan, wah ini bisnis yang sangat menggiurkan ini. Itu, dan mereka pakai jadi pengedar, jadi penjual, lalu jadi bandar. Itu yang terjadi. Itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ya, keluhan kami sebenarnya karena kami merasa bahwa pemerintah dalam hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 35 tahun 2009 bahwa rehabilitasi narkoba itu domainnya Kementerian Sosial. Ya, sekali lagi pada masa Ibu Khofifah sebagai menteri kami punya kegairahan dan harapan yang besar karena kami dilibatkan, ya, dan kami punya peran yang strategis. Tidak berlebihan kalau saya bilang bahwa sebenarnya rehabilitasi panti-panti rehabilitasi narkoba non pemerintah itu adalah ujung tombak. Ya, punya posisi yang strategis dalam hubungan dengan memulihkan, menyembuhkan, apalagi istilah-istilah itu para pecandu dan korban narkoba. Itu, dan kami bekerja dengan penuh gairah, tapi ya belakangan ini kami merasa tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah. Kalau tidak boleh dibilang bahwa justru peran kami itu sepertinya dikecilkan mereka. Itu. Nah, kenapa dulu waktu menteri yang lama kami mendapatkan peran yang sangat positif, yang sangat strategis, ya. Ibu Menteri waktu itu akui bahwa beliau juga punya pemahaman dan pengetahuan yang tidak terlalu banyak mengenai narkoba, tapi diperkaya oleh karena beliau mau duduk bersama-sama dengan kami-kami ini, para aktivis, ya, para praktisi, ya, lalu dipertemukan juga dengan para akademisi, lalu dari sanalah kemudian lahir program-program yang sangat strategis, ya. Itu, tapi belakangan itu sebabnya kami membentuk aliansi rehabilitasi narkoba seluruh Indonesia, dan kami berharap bisa berdialog dengan Ibu Risma sebagai Menteri Sosial, ya. Tapi usaha kami untuk berdialog dengan beliau masih belum membawa hasil, ya, sehingga kami berusaha untuk beraudiensi baik dengan wakil rakyat DPR RI, ya, bahkan kalau ada kesempatan berdialog juga dengan Bapak Presiden yang pernah mengumandangkan bahwa Indonesia darurat narkoba. Itu Bung Tony. Jadi keprihatinan kami sebenarnya. Ini ada pertanyaan lagi dari 0812 _2351. Selamat pagi, izin bertanya, saya Dian dari Komplek Permata Cengkareng. Di wilayah saya ada markas narkoba yang tidak pernah mati, transaksinya 24 jam. Tidak bisa diberantas. Persis di tempat mereka nongkrong
ada sekolah yang sedang mendidik generasi muda, bagaimana masa depan mereka kelak yang setiap harinya terus melihat transaksi narkoba. Terima kasih, mohon responnya. Terima kasih Mbak Dian. Silakan. Ya, Mbak Dian, saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa peredaran narkoba nggak bisa diberantas. Persoalannya bukan soal bisa atau nggak bisa, tapi persoalannya adalah mau atau tidak mau. Ya, ketika aparat penegak hukum punya kemauan yang serius untuk memberantas, saya percaya itu bisa. Ya, itu bisa. Gitu. Tapi ya pertanyaan itu sebenarnya lebih cocok diarahkan kepada para penegak hukum di negeri ini. Iya, kenapa tidak bisa ya? Menyangkut dengan pertanyaan pertama juga tadi Pak ya. Apa sebagai untuk naik pangkat ya Pak ya? Iya, mereka yang tahu lah. Tapi ada guyon di antara kami ya. Itu yang paling happy rehabilitasi narkoba tutup adalah penjual narkoba. Kenapa? Karena pelanggan strategisnya adalah klien yang kami rawat. Ya setidaknya waktu selama mereka ada di dalam lingkungan rehabilitasi, mereka nggak bisa pakai. Ya, apalagi beli. Gitu. Betul. Gitu. Jadi tadi apa bilang narkoba itu sebenarnya tempat nyamannya itu di penjara tadi ya, bukan di tempat rehab. Bebas. Harusnya pemerintah lebih tahu itu ya. Gimana? Harusnya penjara itu tempat orang jera, kapok. Malah enggak itu. Bahkan PBB memberikan label bahwa korban dan pecandu narkoba itu orang sakit. Jadi nggak tepat kalau orang sakit tempatnya di penjara. Orang sakit tempatnya di rumah sakit, dan rumah sakitnya pecandu narkoba ya tempat rehabilitasi pecandu dan itu. Itu yang terjadi. Ya, memang sebenarnya pihak aparat ya. yang tertuju menjawab. Mungkin next time kita hadirkan juga mereka ya. Tadi kita sudah menjawab tadi, kira-kira tadi sudah langkah apa tadi yang Abang katakan bahwa kita udah berupaya dengan kementerian ya, tapi malah tidak ada. Jadi kedepannya apa nih yang harus ditempuh lagi? Nggak mungkin kita putus harapan gitu. Kami masih percaya bahwa ya Ibu Risma bisa dan bersedia untuk menerima kami. Ya cuma mungkin waktunya saja yang beliau mesti luangkan. Ya. Karena dengan segala kerendahan hati kami mau katakan bahwa masalah merehabilitasi para pecandu dan korban narkoba di negeri ini yang telah melakukan, yang cukup tahu dan cukup mengerti adalah kami ini. Ya. Dan kami tidak putus-putusnya untuk belajar, ya, untuk berlatih, dan konselor kami adalah konselor yang terlatih untuk melakukan itu. Itu. Jadi kalau Ibu Risma sempat mendengar siaran ini, ya saya dengan segala kerendahan hati mewakili kawan-kawan di aliansi IPWL, institusi penerima wajib lapor di seluruh Indonesia. Ya, Bu Risma, yuk ya ajak kami untuk duduk bersama-sama, untuk diskusi bersama-sama, memecahkan masalah bangsa yang sangat luar biasa ini adalah masalah narkoba. Kalau tidak, masa depan bangsa ini akan rusak. Itu kita perhatikan ya, masalah-masalah ekstra atau masalah-masalah yang strategis di bangsa ini itu ada korupsi, makanya ada KPK, KPK ya. Ya, lalu terorisme ada Densus 88, narkoba ada BNN. Jadi memang ini masalah ekstra yang perlu mendapatkan perhatian yang ekstra juga dari pemerintah, ya, bersama dengan masyarakat. Saya pikir pemerintah nggak bisa menyelesaikan ini sendiri. Jadi peran kami ini sebenarnya punya posisi yang sangat strategis dalam masalah korban dan pecandu narkoba. Jadi itu Bung Tony. Jadi sebenarnya bukan hanya Depsos tapi BNN ya. Tadi ya maksudnya BNN juga punya tanggung jawab yang
besar ya. Ya, tapi memang amanat Undang-Undang 35 tahun 2009 itu rehabilitasi itu domainnya Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Nah, bahas itu. Baik. Ya. Ya, kita dengarkan dulu yang satu ini, kita break dulu ya. Silakan.